Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi sepanjang hari. Jumpa lagi dengan channel Pusat Grosir Parfum Malang, channel yang membahas tentang serba-serbi parfum refill pada khususnya dan parfum pada umumnya. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik selalu ya. Oke, untuk episode kali ini kita mau bahas ini ya. Teng. Ini apakah ini? Ini adalah bibit parfum kemasan yang masih segel. Ini segelnya 500 ml atau setengah kilo ya. Ini produk dari CRM Fragransia Espana. Ini masih segel pabrik. Jadi segelnya itu ya ini ya, dalamnya udah ada sealnya, seal aluminium gini. Nah terus habis disegel slep ini, kemudian ditambah pakai segel plastik. Nah jadi tersegel kayak gini, jadi dalamnya tak kotor, yang kotor luarnya aja kalau ada masih orisinil. Kemudian yang sebelah kiri lawannya, ini ada bibit parfum juga tapi kemasan repack. Repack itu apa? Repack itu jadi dikemas kembali, jadi kembali, pack itu kemasan, jadi dikemas kembali. Loh mas, repack itu bukannya itu kembali, kemudian pack itu kemasan, jadi kembali kemas. Ya itu dulu kalau bahasa Inggris anak-anak kita waktu masih kecil kayak gitu ya. Monkey King, kera raja, bukan raja kera. Nah ini yang repack 100 ml, yang ini repacknya 1 kilo atau 1000 ml. Jadi ini temanya adalah apa yang membedakan antara bibit kemasan segel pabrik dan kemasan repack. Pasti penasaran? Ikuti terus channel ini, jangan sampai pindah ke channel yang lain. Jangan lupa follow juga, tadi ada yang lewat Instagram kita dan TikTok kita ya. Nanti bisa lihat-lihat pengiriman kita di situ. Kita kirim ke kota-kota mana, bisa lihat di TikTok dan di Instagram kami. Nah, langsung aja karena sudah banyak yang tidak sabar dengan pembahasan kita pada episode kali ini. Ini kita yang bahas dulu dari yang segel dulu ya. Jadi apa perbedaannya dari kemasan yang segel pabrik dan kemasan repack? Yang pertama, perbedaannya tentu di kemasan ya, di kemasannya perbedaannya. Kalau yang segel pabrik ini itu kemasannya masih aluminium kayak gini ya. Ada yang kemasan setengah kilo, ada yang kemasan 1 kilo, ada juga yang kemasan seperempat 250 ml, ada juga yang kemasan 100 ml. Paling kecil 100 ml ya. Dan yang paling besar dari drum 25 kilo. Itu yang kami tahu ya. Mungkin kalau yang pernah main ke pabriknya, mungkin sekarang mungkin bisa ada kemasan baru, kita kurang tahu ya. Terakhir kita main ke pabrik itu ada yang kemasan jerigen atau drum 25 kilo, kemudian 5 kilo, kemudian lagi ada 1 kilo, setengah kilo, seperempat kilo, dan 100 ml. Dan itu tidak semua pabrikan punya banyak kemasan kayak gitu ya. Contohnya kayak Luzi hanya punya 2 kemasan, yaitu kemasannya 1 kilo dan setengah kilo. Kemudian kayak Mane itu kemasannya ada yang 5 kilo dan 1 kilo aja. Kemasan setengah tidak ada, kemasan bawahnya tambah tidak ada. Jadi hanya ada kemasan 5 kilo dan 1 kilo untuk Mane. Dan di pabrik-pabrik yang lain juga sama. Kebijakannya mungkin beda-beda ya, mungkin pengen beda dengan pabrik yang lain. Kayak di pabrik Nilam Widuri itu dia kemasan paling kecil ada 100 ml, dan kemasannya kemudian ada kemasan setengah kilo dan kemasan jerigen 5 kilo dan 25 kilo. Jadi masing-masing pabrik punya trik marketing untuk membuat kemasannya sendiri-sendiri ya. Ada yang kemasannya ada sampai dibuat plastik kayak gini, ada yang kemasannya tanpa plastik apa-apa. Jadi cuma disegel aluminium kayak gini, terus tidak ditambahi segel plastik. Itu ya. Ada yang cuma pakai kemasan plastik. Jadi botolnya botol plastik, botol labor kayak gitu, plastik kayak gitu, cuma disegel terus dilabeli sama merek mereka, merek dari pabrik mereka. Nah gitu. Jadi jangan kaget nanti kalau lo itu segel pabrik kok pakai botol plastik. Ya karena memang pabriknya pakai yang plastik. Jadi ada yang pakai botol plastik, ada yang pakai botol aluminium. Memang rata-rata semuanya
bukan semuanya ya. Memang rata-rata pakai kaleng aluminium kayak gini ya. Entah itu warnanya ada yang ungu, kayak yang parfum itu ungu. Kalau yang nilam itu pakai yang kuning emas, itu gold gitu. Yang CRM pakai kayak gini. Rata-rata kebanyakan pakai yang silver ya. Nah, baru-baru tahun 2010-an ke atas itu baru banyak yang pakai warna-warni. Dulunya hanya ada silver sama gold emas ya. Bahkan ada yang kemasannya kayak Mane dulu, dia kemasannya botolnya ini besar ya, mulutnya besar. Ini kan mulutnya kecil. Nah, kalau yang Mane dulu mulutnya besar botolnya. Mungkin pemain-pemain lama akan tahu ya. Pemain baru mungkin banyak yang tidak tahu. Yang generasi 2020 ke atas itu kemasan Mane-nya udah kemasan yang botol ininya, mulutnya ini, lehernya ini kecil. Kalau yang generasi 2020 ke bawah, generasi tuir itu pakai yang besar. Oke, perbedaannya kemasan yang pertama, ini kemasannya tentu saja segelnya segel dari pabrik. Kalau yang repack itu ya segel dari kita sendiri ya. Nah, kayak gini, udah ditutup kayak gini. Kalau yang 1 liter ya kayak botol aqua kayak gini. Jadi ada macam-macam kemasannya. Ada yang pakai kemasan sederhana kayak kami gini. Terus ada yang pakai kemasan yang pakai botol labor tadi. Jadi lebih ininya lebih kaku ya, lebih kaku. Kalau ini agak yang kaku hanya di beberapa sudut aja. Kalau yang labor itu kaku. Nah, ini botol cuka. Namanya botol cuka 100 ml. Jadi yang pertama di kemasan perbedaannya. Yang asli segelnya pakai aluminium dan pakai botol labor tadi, tapi dengan label. Terus yang ke ini yang repack dia pakai kemasan plastik. Nah, gitu, plastik. Nah, terus yang kedua apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dari segi kepercayaan. Jadi biasanya kalau pemain-pemain baru itu dia tidak percaya ya kalau di repack ini, dia takutnya tidak asli, takutnya udah dicampur sama campuran lain, kita tidak nyebut namanya. Jadi sudah dicampur pakai campuran yang lain, jadi baunya kurang kuat, kurang tajam, baunya lain ya gitu. Jadi dari segi kepercayaan aja, padahal aslinya sama ya. Jadi kalau kita agen-agen itu kan pengambilannya tidak hanya botol kaleng kayak gini. Di para agen, distributor itu pengambilannya ada yang kemasan 5 kilo, ada yang kemasan 25 kilo. Jadi otomatis kalau ada yang order itu dikemas kembali, di repack di botol yang 1 kilo, 500 ml, terus ada yang 100 ml kayak gini. Pastinya kayak gitu. Jadi dari segi kepercayaan, misalnya orang-orang baru itu lebih percaya yang segel. Karena memang sering kejadian itu ada yang order di toko yang bukan agen ya, mohon maaf ini, atau mungkin agen yang nakal, misalnya dicampur dulu demi mendapat keuntungan yang lebih banyak. Tapi untuk agen-agen yang terpercaya tidak akan mungkin melakukan hal itu, karena itu hanya akan merusak rezekinya dan otomatis pembelinya tidak akan kembali lagi karena kecewa dengan kualitas yang sudah dibeli. Nah, jadi kita sebagai agen tidak berbuat seperti itu. Jadi segel maupun tidak segel sama saja. Karena kita jual parfum, bukan jual kemasan. Oke, kemudian yang ketiga perbedaannya. Kalau yang segel ini karena kemasannya bagus, aluminium, biasanya kita pakai untuk apa? Untuk display di toko kayak gini ya, display belakang, display. Tapi kalau yang ini kan kurang ya, kurang bagus untuk display ya, walaupun ada lah beberapa toko yang karena tidak punya gini, karena mungkin dana juga masih terbatas, masih pakai yang segini. Ya tidak apa-apa, tidak masalah, karena usaha itu berjalan dengan tahap demi tahap, tidak bisa langsung gitu ya. Kecuali mungkin anak sultan ya, jadi modal banyak langsung jret buka bagus, nah itu mantap. Tapi kalau kita tidak punya keturunan darah biru, tidak punya dana besar, tidak apa-apa, dimulai dari yang kecil-kecil dulu, sama-sama wangi kok, tidak masalah ya. Yang penting cara kita ngomong ke pelanggan itu bagaimana, cara edukasi, cara marketing kita, asalkan tidak berbohong gitu aja. Jadi kalau ini bisa dipakai display yang bagus seperti di belakang ini. Tapi kalau yang ini memang tidak disarankan ya untuk skala toko yang
sudah mungkin skala besar ya, skala di kota, itu mungkin disarankan memang belilah kaleng displaynya yang seperti ini. Yang seperti ini mungkin disimpan di bawah. Tapi kalau memang masih pemula tidak apa-apa ya, sambil nunggu modal untuk beli yang seperti ini. Gitu ya. Nah, oke. Itu perbedaannya. Jadi ada 3 ya. Tadi yang pertama dari segi kemasan, terus yang kedua dari kepercayaan. Kalau ini banyak yang percaya masih asli, kalau ini banyak yang wah takut nanti dicampur, takut nanti wah baunya tidak bagus kayak gitu. Dan yang terakhir tadi yang nomor 3, yang ini bisa dipakai untuk display, yang ini tidak disarankan untuk dipakai display. Loh Mas, kalau wanginya gimana? Wanginya sama ya, kecuali agennya agen yang nakal, agen yang curang. Itu nanti wanginya tentu saja berbeda antara yang segel dan yang tidak segel. Loh kok bisa sama? Ya sama, karena memang dari satu pabrik yang sama, dari satu kemasan yang sama. Kalau teman-teman tahu, itu biasanya importir yang ngambilnya, kalau yang importir dari luar ya, yang tidak diproduksi di Indonesia, dia ngambilnya drum dari 25 kilo, kemudian nanti akan di repacking ke botol kaleng aluminium ini. Ya, contohnya kayak Givaudan itu ada yang repacking pakai CV apa gitu di sini. Kalau yang pakai Givaudan pasti tahu ya, di repacking. Jadi tidak hanya toko yang repacking, importer juga repacking ya. Jadi ini garis bawahnya, tidak hanya toko atau tidak hanya agen yang bisa repack, tapi importer juga ada yang repack, karena dia ngambilnya dari luar, itu biasanya dalam kemasan drum 25 kilo. Ada juga yang langsung ngambil dari luar, importnya juga langsung kemasan gini juga ada. Jadi memang tergantung ya, tergantung kebijakan masing-masing importer, mau ambil yang drum atau mau ambil langsung jadi kemasan gini. Kalau yang drum tentu saja dikemas di repack di Indonesia. Tapi kalau yang importnya langsung kayak gini berarti dikemas di luar. Nah, jadi ada 2, ada yang di repack di sini, ada yang langsung dari pabriknya sana di luar. Dan ada yang memang pabriknya di Indonesia, kayak Parvarum itu dia memang langsung pakai kemasan yang seperti ini ya, kemasan yang kaleng yang kayak di belakang itu. Jadi dia punya banyak kemasan, 25 kilo, 5 kilo, 1 kilo, dan setengah kilo. Jadi tergantung masing-masing pabrik dan masing-masing importernya untuk kemasannya. Yang pasti kami jualnya ada 2 kemasan, kemasan asli dan kemasan repack. Kalau yang repack berarti kami ngambilnya adalah kemasan yang lebih besar. Contohnya kemasan 25 kilo dan 5 kilo atau 1 kilo. Kalau yang ini, yang 100 mili pasti repack ya, karena kita tidak repack untuk merek sendiri. Karena ada itu juga beberapa teman kita yang sudah mulai membuat repack untuk produknya sendiri. Jadi bisa kulakan dalam jumlah besar 25 kilo atau dalam jumlah yang lebih besar lagi, kemudian di repack ke kaleng aluminium sendiri, kemudian diberi label nama merek sendiri. Itu juga bisa ya. Jadi strateginya banyak. Mungkin karena sudah banyak produk yang beredar di Indonesia, jadi dia tidak kebagian jatah untuk menyebarkan keagenan, jadi dia buat produk sendiri. Nah, terserah itu mau namanya pakai apa, mau pakai nama A, B, C, D sampai Z, bebas. Ya, kemasannya juga sekarang beli kaleng juga bebas, bisa ditemukan di banyak tempat. Jadi kemudian tinggal dituang ke kaleng, set, diberi cetak print, label ke digital printing, jadilah produk dia sendiri. Nah, kita belum ada di tahap itu, jadi kita masih tahapnya bekerja sama dengan agen-agen yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan importer yang ada di Indonesia, dan bekerja sama dengan pabrik yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan membuka pemikiran baru buat teman-teman yang khususnya yang masih baru ya. Untuk yang sudah lama mungkin tidak perlu disimak karena ini banyak untuk newbie. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat semuanya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau ada kata-kata yang kurang silahkan ditambahi sendiri, kalau ada yang lebih silahkan dikembalikan lagi. Terima kasih, jangan lupa di like dan di subscribe dan share ke banyak temannya. Terima kasih, salam wangi sepanjang hari.